Shalom. Sebelum memulainya, izinkan saya berdoa sejenak untuk kita semuanya. Allah Bapa, Allah yang Maha Perkasa, penuhilah jiwa kami dengan hikmat kemuliaan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu agar menjadi pedoman iman kami di dalam setiap perkataan, setiap sikap, setiap langkah, dan setiap keputusan yang kami ambil dalam kehidupan sehari-hari. Penyertaan-Mu kami perlukan. Amin. Pada episode edisi ke-62, Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 dengan seri The Problem of Evil atau Masalah Kejahatan. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Habakuk yang merupakan kitab ke-35 dari 39 kitab Perjanjian Lama di dalam Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Habakuk, masalah kejahatan. Pertanyaan Habakuk, mengapa Tuhan berdiam diri sementara orang jahat merajalela? Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Kitab Habakuk dimulai dengan suatu keluh kesah. Sang nabi melihat ketidakadilan, kekerasan dan kejahatan di dalam negerinya sendiri, namun Tuhan tetap terdiam dan tidak terlihat. Mengapa Tuhan tidak campur tangan? Mengapa Dia tidak menjawab ketika Habakuk meminta pertolongan? Habakuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu langsung kepada Tuhan di dalam doanya. Tuhan menjawabnya, tetapi secara keras dalam cara yang telah diantisipasi oleh Habakuk. Tuhan berkata, Dia telah mengirim orang Babilonia untuk menghukum Yehuda. Firman Allah menggambarkan pasukan yang kejam dan buas yang akan merobek Israel terbelah. Sehingga Habakuk mengeluh lagi. Akankah ketidakadilan ini menghukum Yehuda melalui sebuah bangsa yang bahkan lebih jahat? Sangat bingung, Habakuk menunggu untuk melihat apakah Tuhan akan menjawab doa keduanya. Berapa lama dia harus menunggu? Kita tidak mengetahuinya. Tetapi Tuhan menjawab. Dan jawabannya adalah barangkali penjelasan terbaik yang kita miliki atas sikap Tuhan terhadap kejahatan. Hal ini memuaskan Habakuk, sehingga kitabnya yang diawali dengan keluhan, diakhiri dengan kidung yang paling indah di dalam Alkitab. Dua kepastian untuk hidup. Tuhan menunjuk dua kepastian kepada Habakuk. Pertama-tama, orang-orang Babilonia yang garang dan angkuh akan membayar kembali dengan senjata yang mereka gunakan terhadap orang lain. Sebagaimana mereka membinasakan bangsa lain, mereka pun akan dibinasakan. Tanda kutip, sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Pasal 2 ayat 13. Kejahatan mungkin mendominasi bumi, tetapi selalu habis dengan sendirinya. Pastian kedua adalah sifat Tuhan sendiri. Dia mungkin saja terdiam untuk suatu waktu, namun tidak selamanya. Tanda kutip, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Pasal 2 ayat 14. Pada pasal ketiga, Habakuk menyaksikan kemuliaan yang penuh kuasa ini, dan jantungnya pun berdebar. Dia mengubah sikapnya dari mengeluh menjadi bersukacita. Karena masa depan adalah milik Tuhan, orang percaya dapat berpaut kepada kebenaran yang terkandung dalam pasal 2 ayat 4, yaitu, tanda kutip, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk dengan indahnya mengekspresikan perilaku keimanan ini dalam 3 ayat terakhir kitab ini.
Tidak peduli seberapa sulit hidup yang mungkin terjadi, dia akan bersukacita dan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Hidup dengan iman. Apakah Habakuk menjelaskan mengapa Tuhan membiarkan kejahatan? Tidak secara tepat. Dia menegaskan bahwa Tuhan tidak kehilangan kendali. Kejahatan bergerak menuju akhir logis dari penghancuran diri sendiri. Dan kemuliaan Allah suatu hari akan memenuhi bumi. Habakuk tidak menawarkan bukti tentang hal ini. Hanya catatan komunikasi Tuhan kepadanya. Orang percaya dapat menemukan harapan dan sukacita, terlepas dari berbagai lingkungannya. Ringkasan iman Habakuk telah dikutip pada 3 titik krusial di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di kitab Roma pasal 1 ayat 17, di kitab Galatia pasal 3 ayat 11, dan di kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Meskipun Habakuk kemungkinan tidak hidup untuk menyaksikan, orang Babilonia telah dimusnahkan. Hari ini mereka tinggal kenangan. Bahkan kita, seperti Habakuk, harus tetap menunggu di dalam iman untuk melihat bumi, tanda kutip, dipenuhi dengan hikmat atas kemuliaan dari Tuhan. Bagaimana membaca kitab Habakuk? Para nabi lainnya membawa pesan Allah kepada manusia. Habakuk menyampaikan Allah itu sendiri. Dia memikirkan teka-teki kehidupan sambil bergulat dengan 2 realitas mengerikan, yaitu kemerosotan dari bangsanya sendiri dan kepastian bahwa itu akan dibanjiri oleh pihak lain, bangsa yang buruk. Bagaimana Tuhan sendiri yang mengizinkan, bahkan menggunakan kejahatan semacam itu. Untuk menyelidiki sepenuhnya pertanyaan Habakuk, Anda mungkin akan tertarik membaca kitab Ayub dan Mazmur pasal 73 yang menjelaskan tentang hal yang berkaitan. 2 pasal pertama kitab Habakuk menerangkan tentang 2 tanda kutip keluhan dan 2 jawaban. Sebagaimana Anda baca, cobalah bayangkan bagaimana perubahan emosional yang dialami oleh Habakuk saat dia berbicara dengan Tuhan. Lalu bacalah Mazmur sukacita pada pasal 3, dalam kurung, tetapkan kepada musik, entah oleh Habakuk atau orang lainnya, tutup kurung. Dan tanyakan diri sendiri, dari mana datangnya keyakinan yang menyenangkan ini? Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semuanya. Amin. Amin. Amin.